Pria muda dengan pelindung wajah itu tidak menoleh ke belakang, bahkan tidak menggoyangkan sosoknya, karena dia bersembunyi di sini hanya agar tidak terekspos. Namun, dalam benak Sui Qitian, tawa kecil yang akrab membuatnya menjadi liar dengan sukacita. Ini aku, Tuan Gu. Aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Pada awalnya, Qin Yichen memperhatikan saudara-saudara yang mati bersama di Tian-Tian dan Zhou Qingshan yang berdarah. Tapi sekarang Qin Yichen adalah orang yang kokoh, mengetahui pentingnya masalah ini, tetapi tidak menyangka akan diakui oleh Sui Qitian. Lampu pompa Sui Qitian bergetar. Meskipun dia tidak bisa memikirkan 1000 kata atau 10.000 kata, hubungan antara kedua orang itu tidak pernah begitu mesra. Selain itu, di medan perang, musuh saat ini, bagaimana melihatnya bukanlah kesempatan untuk menceritakan yang lama, dan bahkan Sui Qitian tidak mengerti untuk sementara waktu, mengapa saudara Qin muncul di sini. Dengan kekuatan saudara Qin saat ini, berdiri di depan kerumunan Heaven Immortal bukanlah masalah. Qin Yichen juga tidak menjawab, tetapi transmisi suara berkata, Guzu, sekarang bukan waktunya untuk memberitahu yang lama. Kamu hanya perlu optimis tentang bagaimana Qin ini akan mengejutkan para gangster. Kejutan. Kolam darah itu canggung. Menurutnya, kehadiran Qin Yichen di sini sudah menjadi kejutan besar. Anda harus tahu bahwa berita tentang senyawa Seng dan Qin Yichen adalah rahasia yang hanya bisa diketahui oleh level Master Domain. Sui Qitian tentu saja tidak berhak tahu. Jadi di mata kebanyakan orang, Qin Yichen saat ini sedang mengerjakan sundan komposit di Heavenly Abyss City. Siapapun yang bermimpi, dia bersembunyi di samping Zhan Jinrong. Tapi Sui Qitian tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Pada saat ini dia dalam keadaan bersemangat, hanya karena kejutan 2 kata yang dikatakan Qin Yichen. Sui Qitian tidak meragukan bobot kata pendek ini. Bahkan ketika dia berpikir tentang Qin Yichen, dia bisa membuat banyak keajaiban di dunia perang utara. Bisa dibayangkan bahwa presenter secara pribadi menyatakan keterkejutannya. Ketika itu datang, itu pasti kejutan besar. Sui Qitian menggigit bibirnya dan tiba-tiba ingin tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa mungkin Qin Brother tidak bisa membunuh tentara klan yang menutupi langit di depannya. Tapi penampilannya tidak mengalahkan klan. Setelah pertempuran ini, ayo minum lagi. Pada saat ini, saya melihat Ni Fengyun berteriak, dan tentara Dong Huang di belakangnya berubah menjadi semburan. Pertempuran tentang nasib kedua belah pihak akhirnya pecah. Kaisar dari kedua belah pihak saling menyeimbangkan di belakang, dan pertempuran ini pasti akan mengguncang surga, menghancurkan bumi. Membunuh. Bunuh pencuri itu. Pengkhianat itu mati dengan cepat. Bawa Bei Hongyu kembali. Untuk sesaat, pedang keluar, cahaya dingin mengejutkan langit dan bumi, dan berteriak untuk membunuh Xiao Xiao Chang. Xian Wei berputar. Mata semua orang membunuh niat Ling Ling, menatap tajam ke arah saingannya sendiri. Hanya satu pikiran yang ada di dalam hatinya, yaitu, kalahkan, lalu bunuh musuh di depanmu. Keagungan pemandangan itu, orang yang mengalaminya, pasti tergerak olehnya. Semua retorika, dalam momen singkat ini, telah diubah menjadi Taoisme. Semuanya dibantai. Ni Yuntian, ku dengar kau dan pencuri Qin Yichen memanggil saudara dan saudari. Saya pikir keluarga Ni Anda sedang mencari kematian. Memenangkan pemparingan dingin dan parah. Dan Ni Yuntian mencibir lagi dan lagi. Aku bukan kamu, keluarga Niku, dan aku tidak pernah memiliki kebiasaan menjadi anjing. Pita yang diubah oleh 1000 siluet Raja Abadi membuat langit indah. Dan pemuda dengan pelindung wajah, seperti Sui Qitian dan yang lainnya, tidak bergerak, tidak mencolok, seperti perang semacam ini. Pada dasarnya bukan berarti mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Saat kedua belah pihak hendak menghancurkan pertempuran, mereka melihat Zhan Jinrong mengguncang senapannya, dan lusinan dari mereka muncul di belakangnya. Wajahnya kurus, Jieming menatap matanya, dan tiba-tiba mengeluarkan hawa dingin. Ini belatung yang kamu dapatkan dari rahasia batu giok kuno. HMPH. Aku tidak menyangka geng-geng ini akan tinggal di sini. Jieming tidak ragu sama sekali. Lagi pula, waktu pertempuran untuk Jinrong sangat bagus. Karena jika ragu lagi, kedua belah pihak akan bertarung bersama, yang pasti akan merugikan pasukan sahabat. Adapun kekuatan Ji yang luar biasa, Jieming tidak berani meremehkan. Lagi pula, Raja Abadi di depan kekuatan penghancur diri asli langsung dihancurkan menjadi saringan. Sua. Semuanya panjang, dan ketika Su bergegas ke klan tentara, tetapi tidak ada cahaya, dan Jieming tidak perlu memesan, dia akan melihat beberapa surga abadi dalam pertempuran. HMPH, kemampuan yang tidak signifikan, juga ingin menghancurkan klanku. Beberapa Heaven Immortal bergabung untuk membentuk perisai besar, dan kekuatan penghancur diri itu menyebabkan perisai itu menembus celah. Jago, untuk sementara, pecahan-pecahan berlalu, dan pasukan klan jatuh seolah-olah sedang memotong. Namun, melihat pembangkit tenaga listrik yang jatuh itu, tidak ada simpati di mata dunia, dan ada pula yang hanya meremehkan. Karena dalam pandangan Jieming,
Sementara banyak Heaven Immortal bekerja sama untuk melawan. Orang-orang yang masih bisa mati di bawah Yue Yi adalah mereka semua tanpa umpan meriam itu saja. Dibandingkan dengan kematian dan luka dari umpan meriam ini, Jie Ming sebenarnya merasa sedikit marah. Geng-geng neraka ini, ketika dia tidak menamparkan, tanda seru. Tanda seru. Boneka yang diperoleh dari rahasia batu giok kuno jelas di kedua sisi, dan Jie Ming juga ada di tubuhnya. Tetapi dia pikir dia dan Zhan Jinrong saling curiga dan tidak berencana untuk menggunakannya terlebih dahulu. Tapi sekarang, Jie Ming tidak tahan. Setiap orang memiliki boneka, dan salah satu hal yang membuat dunia bangga adalah orang lain melepaskan mobilitas mesin pembantaian setelah mengubah boneka. Tentu saja, sebenarnya tidak ada cara untuk mengubahnya menjadi penggunaan mereka sendiri. Tetapi kekuatan penghancuran diri yang luar biasa, tetapi lebih mendominasi dari sebelumnya. Oleh karena itu, Jie Ming tidak tahan dengan nada ini, dan pasukan klan Jie tidak bisa memakan kekalahan ini. Tentu saja, di bawah kebanggaan Jie Ming, itu adalah pemikiran yang cermat. Pada saat Zhan Jinrong menembak, dia memikirkan seorang pemuda yang membuatnya menggertakkan gigi. Bagaimanapun, Qin Yichen diambil kembali oleh Qin Yichen, yang dianggap sebagai mimpi buruk di antara kalangan. Bahkan pasukan klan memiliki aturan, dan saat menggunakan pembunuh lain, Anda harus yakin bahwa Qin Yichen tidak terlibat dalam perang. Namun, kekhawatiran ini hanya disingkirkan oleh Jie Ming. Lagi pula, dia memindai medan perang dan tidak menemukan siluet yang membuatnya sangat marah. Kedua, Jie Ming juga harus mengakui bahwa Qin Yichen menyempurnakan senyawa dan di belakang benar-benar menyebabkan sakit kepala bagi pasukan Jie. Terlebih lagi, waktu untuk melawan Jin Rongxuan terlalu rumit, dan Jie Ming ragu lagi. Kedua belah pihak berjuang bersama. Kemudian dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Bahkan Jie Ming berpikir bahwa Zhan Jinrong sengaja terjebak kali ini. Jika dia berhati-hati dan tidak menggunakan boneka, dia akan membiarkan tiga pemberontak dunia mengambil keuntungan. Tapi bagaimana kepribadian Yi Jieming bisa ditoleransi? Pergi dengan gelombang dari dunia, puluhan jangkrik yang mengerikan juga terbang keluar. Guilei kecepatannya sangat cepat, dan ketika kedua belah pihak bertarung, mereka akan bergegas ke pasukan sekutu dari tiga alam. Tetapi ketika mereka melihat Zhan Jinrong, ada siluet ramping naik ke langit. Siluet itu panjang dan kuat, menjulang di udara, seperti lapisan sinar cahaya yang menyilaukan. Di langit, pelindung wajah tiba-tiba hancur, menampakkan wajah tampan itu. Pencuri anjing Jieming, apakah kamu ingat Qin ini?